yang sering dapat bungkus tempe itu ya di Oh, daerah di pelataran sini. sini Di pelataran ya? sini. Lebih lokasi yang lahan datar sini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada sore hari ini kita akan menelusuri lokasi Watu Pasar. Di podcast awal kita sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga yang ada di sekitar sini, di daerah Watu Pasar. Nah, pada sore hari ini kita melihat lokasi terkait dengan kondisi di Watu Pasar yang ternyata di sini banyak bebatuan ya. Ini ada batuan vulkanik yang hampir sama yang dengan Gunung Api Purba. Kemudian di sini juga lokasinya agak datar. Kemudian ada juga warga yang di sana ini di bebatuan ini untuk menjemur singkong atau ubi. Dia sudah mulai mengambil ubi yang sudah kering, akan dibawa pulang. Nah, nanti kita akan menelusuri beberapa tempat di kawasan Watu Pasar ini yang dimana menurut cerita ini kan dulu secara cerita masyarakat lokal di sini merupakan tempat pasar gaib. Nah, seperti apa dan bagaimana kondisinya, kita telusuri aja ataupun jalan sekeliling di sekitar sini. Yuk kita mulai jalan. Kita sudah sampai di lokasi yang di Watu Pasar sebelah selatan. Ini ada gubuk atau rumah kecil yang biasanya untuk warga istirahat saat ke ladang. Menurut cerita dulu pernah ada warga di sini melihat ada orang duduk. Nah, orang duduk di sini mengayunkan kaki, kayak dia duduk seperti ini ya, dan kaki seperti ini. Nah, setelah melihat itu dia kirakan warga sini. Nah, datangilah orang yang melihat tersebut. Ternyata pas sampai sini itu sudah nggak ada orangnya ataupun kaki yang saat mengayun di gubuk ini. Pada sore hari ini kita juga mengajak salah satu warga yang ada di Watu Pasar yang dia pernah melihat penampakan di sini. Yuk kita langsung saja ya Mas Bagas. Selamat sore Mas Bagas. Sore Mas Heru. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Ini Mas Bagas. Ya. Saya pengen tahu ceritanya dulu. Dengan pernah melihat penampakan tadi yang kaki duduk di sini, kaki yang ngayun itu, mungkin bisa diceritakan sedikit atau bisa lebih detailnya, nggak apa-apa sih? Oke. Jadi dulu ya jam-jam segini Mas. Saya itu kan dulu hobinya kan main layangan. Kalau sore kan anginnya kenceng toh. Saya main layangan sama adik saya. Nah, kebetulan layangan saya itu putus ngarahnya ke sini. Ya, jadi ngarahnya ke sini. Lah kan otomatis saya kejar si layangan tadi. Ya kok tiba-tiba saya sampai di sini Mas. Sampai di sini. Di sini ya. Oke, itu dulu ini gubuk ini masih rapet ini. Belum rusak seperti ini ya? Belum rusak. Jadi ini masih ada dindingnya, dinding gedek bambu itu. Gedek bambu. Lah saya sampai sini kok lihat kayak yang sebetulnya yang lihat itu adik saya. Tapi saya juga di samar-samar lihat samar-samar itu kok kayak ada kaki gitu, kayak yang ngayun gitu. Adik saya bilang, "Mas, kowe mau weruh sikil ning kono kae ora?" Lah sikil apa? Ning gubuk kono kae. Apa neng wonge ya? Lah rumah saku ora neng wonge ngoten. Nah, terus saya terus ke sini, saya cek ini gubuk ini. Ternyata bener nggak ada orangnya. Tapi adik saya itu yang lihat. Dan sehabis sampai sini lihat ini, adikmu sama kamu itu balik atau tetap ngejar layangan itu? Ya berhubung jam waktu sudah sore ya balik Mas. Balik. Dan satu lagi, dulu kan Pak Tumilan yang punya ladang di sini, itu kan bedol telo. Iya. Jadi nyabut singkong. Singkongnya udah ditaruh di dalam karung. Lah ketika mau ngangkat kan nggak kuat. Lah minta tolong anaknya. Itu. Suruh bantu ngangkat. Dan tiba-tiba pas ketika ngangkat gitu, kan berat loh. Itu kayak ada orang yang ngejek itu loh. Kayak dengar suara itu. Dengar suara gitu. Padahal nggak ada yang bilang seperti itu. Itu di daerah di sekitar sini ya. Ya, di sekitar sini. Seperti itu Mas Heru. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Bagas atas informasi ataupun kita melihat langsung lokasi di gubuk ini. Ya. Mungkin bisa kita sekalian jalan Mas Bagas. Siap. Mungkin sedikit cerita spill. Kalau menurut jenengan
sendiri kan, Pak Tumilan atau tokoh-tokoh di sini kan ceritanya hampir sama. Nggih. Pernah nggak dengar cerita yang turun-temurun seperti itu, ataupun pernah ngalami hal yang lain pas posisi di Watu Pasar? Kalau cerita turun temurun atau cerita rakyat yang berkembang, memang Watu Pasar ini kenapa dibilang Watu Pasar itu karena pasarnya makhluk gaib. Seperti itu, Mas. Iya. Dulu Pak Tumilan juga, ya bukan hanya Pak Tumilan, tapi masyarakat sini yang udah sepuh-sepuh itu sering bilang itu di daerah sini, di daerah atas, nanti di pelataran atas ini sering nemu bungkus tempe. Tempenya masih utuh juga ya? Ya, seperti itu, tapi nggak banyak, cuma berapa biji gitu. Padahal nggak ada orang yang naruh. Kemudian di sini, Mas, di Mereng Ngulon sini, ini dinamakan Ngelundo. Ngelundo itu kalau dulu cerita bapak saya, itu dulu sering dengar kayak suara orang ngiling lengo itu loh. Oh iya, Gluk, kayak itu letaknya di sini. Kayak orang beli minyak terus dituangkan itu ya. Dituangkan ke jerigen. Ya, di sekitar sini. Di sekitar sini, Mireng di daerah Ngelundo namanya ini. Ngelundo itu juga masih satu kawasan dengan Watu Pasar. Tapi kan kalau orang, khususnya orang lokal sini kan, setiap tempat kan ada namanya sendiri-sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, di tempat ini, Mas, dulu kata orang sini itu yang sering dapat bungkus tempe itu ya di daerah di pelataran sini. Di pelataran sini. Lebih lokasi yang lahan datar sini ya. Iya. Dan kalau tapi sekarang sudah nggak berwujud. Kalau untuk benda-benda atau bangunan prasejarah, itu menurut mbah saya itu dulu di puncak sana itu ada semacam tugu peninggalan prasejarah, tapi sekarang sudah hilang. Itu tugu apa prasejarah? Kalau saya sempat tanya almarhum Mbah Budi Utomo, itu dulu adalah juru kuncinya Nglanggeran. Itu katanya itu tugu Teranggulasi. Oh, berarti bukan prasejarah, karena tugu Teranggulasi kan ya. Itu kemungkinan masa zaman penjajahan Belanda. Oh ya. Tugu Teranggulasi itu kan tempat untuk mendeteksi atau koordinat ketinggian lokasi kawasan. Itu hampir sama yang di Kampung Pitu. Tapi nanti bisa juga kita lihat lokasinya dulu, lokasi dulu terlihatnya di mana. Ya. Nah, kemudian kan tadi Mas Bagas yang terkait di sini ada penemuan tempe, nggak tahu dari mana, terus dibawa pulang terus dimasak juga tempe beneran kan, itu bukan tempe palsu. Nah, oke teman-teman, kita nanti akan naik ke sana di puncaknya Watu Pasar yang ceritanya tadi ada di atas ada tugu Teranggulasi zaman dulu. Nah, kemudian nanti mungkin bisa kita lihat bagaimana sih kondisi di atas, ataupun ada pemandangan-pemandangan yang bisa kita nikmati di sini untuk melihat suasana sunset juga. Yuk kita lanjut. Teman-teman semuanya, kita mau naik ke puncaknya Watu Pasar. Ini dengan Mas Bagas, mungkin bisa diceritakan Mas Bagas ini kan kita melihat di sini arah selatan atau timur? Sana selatan, Mas. Selatan ini kan bagus ya pemandangannya. Ini kira-kira daerah mana saja yang paling bawah sampai sana, Mas? Kalau paling bawah ini di area hutan ini sampai sana kan area kelurahan hutan, Mas. Oh, masih hutan. Ya, kalau barat sana Paduan masih satu kelurahan dengan Nglanggeran. Kemudian kalau Watu Pasar ini ikut di Paduan Nglanggeran Kulon. Ya. Jadi sini pemandangannya bagus ya. Ya. Sama mungkin sore bisa lihat sunset ya. Ya. Ayo mari kita naik. Ya. Ya, ini seger ini karena di bawah ini kan banyak hutan ya, banyak polusi ya, betul. Jadi enak ya di sini ya.
Oke Mas Bagas, kita sampai sedikit apa ya, puncak sebelah selatan. Mungkin ada cerita yang apa, Tugu triangulasinya di mana Mas? Kalau untuk letak tugu triangulasinya itu di sini Mas. Oh di sini. Makanya ini kan sekarang berbentuk kayak celuk ada celuk celuk ya. ya, celuk Oh, gitu. Nah ini kan apa, tugu triangulasi dulu di sini. Oh, Ini kenapa sudah nggak ada? kurang tahu Mas Oh, itu. nggak tahu. Ya, Mungkin cerita-cerita dari masyarakat entah dirusak atau ada Kalau- orang lain yang ngambil. kalau cerita tapi ini desas-desus ya Mas ya. Nggak tahu Benar benar atau tidaknya itu. benar tidaknya itu memang tugu ini sengaja digali, dirobohkan karena dipercaya di dalamnya itu ada barang-barangnya gitu. Oh gitu, berarti secara sisi lain tuh ada orang oknum lah, oknum Ya. yang membuat isu bahwa di dalam tugu triangulasi ada barang-barang yang mungkin entah berharga lah, barang Ya, berharga, seperti terus itu. akhirnya dirusak. Oh gitu ya. Seperti itu. Tapi itu cuma isu ya Mas ya. Ya, Jadi isu. kebenarannya kita juga nggak tahu. Ya oke. Seperti Ya kita itu. langsung bisa ini Mas Bagas ke Ya. sebelah utara. Ini kalau sebelah utara ya udah Mas, mentok di sini Mas. Oh Ini udah nggak ada jalannya. itu yang bukit Ya ini sebelah sini. kita sekarang ini berada di titik paling tinggi Mas. Oh dari sini ya. Oh. Oh ya. Titik paling tinggi dari sini kita bisa melihat bentangan Gunung Api Purba, Bagus ya Ngelanggeran. Mas. Kemudian Kedung Kandang Klemping juga kelihatan itu. Kandang Klemping. Embung juga kelihatan. Embung kelihatan. Wah, bagus Iya. ya berarti kalau dari sisi lokasi letaknya ya biasanya strategis juga. Iya. Ibaratnya kita berpikir dengan nilai ya, ibaratnya untuk tempat mungkin wisata Ya. atau tempat tertentu untuk menikmati suasana alam ataupun mencari suatu tempat ketenangan. Iya. Karena view-nya gunung kalau sore ini, Sunset. kemudian bisa sunset, Ya. teman-teman bisa lihat. Nah, kelihatan atau tidaknya karena posisinya kan matahari masih agak ke atas ya. Iya. Ini bisa lihat sunset di sini. Kemudian di bawah juga tadi ada lahan lapak ini tanah warga yang mungkin bisa kita kerjasama atau seperti apa yang tempat yang tempat kumpul ataupun tempat untuk camping Ya. ataupun tempat untuk wisata. Ya. Mungkin dari sisi lain ya, Ya. sisi lain dengan kondisi letak geografis ataupun letak bentangan yang ada di Watu Pasar. Terima kasih banyak Mas Bagas. Ya, Mas Heru Sudah mendampingi kita, menemani kita sampai sampai atas Watu Pasar. Oke, siap. Yang tempatnya cukup luar biasa Mas Bagas Ya, dari siap. sini. Siap, Ya siap. semoga aja kedepannya di sini menjadi tempat yang mungkin yang bisa dikembangkan dengan kondisi yang baik ataupun sesuai dengan kondisi lokasi yang ada di sini. Oke, terima kasih banyak Mas Bagas, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Oke, siap Mas Heru. Oke. Oke, teman-teman ataupun sedulur semuanya, ini kita sudah penelusuran di lokasi Watu Pasar yang pada intinya kita menguak ataupun menyesuaikan cerita yang ada di masyarakat saat podcast ataupun ngobrol dengan salah satu tokoh yang ada di Watu Pasar. Ternyata lokasinya kalau kita melihat dari sisi lokasi ya mungkin bisa juga ya, karena mungkin ada getaran-getaran energi yang ada di sekitaran Watu Pasar ini, cuma secara interaksi atau sebagainya belum terasa banget. Namun dari sisi lokasi kalau kita melihat dengan bentangan yang ada di Watu Pasar ini luar biasa untuk pemandangannya, kemudian lokasinya, kemudian bisa lihat sunset, dan kemudian di belakang saya ini bisa melihat juga bentangan Gunung Api Purba, embung juga kelihatan, ada glamping juga sedikit kelihatan ya di sana. Jadi sini cukup luar biasa, di mana ada suatu kesempatan atau lain waktu yang masyarakat ataupun kawasan sini bisa mengembangkan di di Watu Pasar. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti kita suatu saat kita akan menelusuri pada malam hari bagaimana suasana yang ada di Watu Pasar. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu.